Di negeri kita Indonesia itu biasa terjadi perbedaan pendapat antara hasil garapan hisab dan isbat pemerintah di dalam menentukan awal bulan Ramadan. Bagaimana fikih memandang dalam perspektif ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail salawatullahi alaihi wa salamuhu man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepastian pada datangnya tibanya bulan Ramadan itu bisa diketahui dari beberapa perkara di bawah ini. Di antara yang pertama adalah satu, genapnya bulan Sya'ban 30 hari. Sudah genap 30 hari sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatih, berpuasalah dengan melihat bulan, wa aftiru li ru'yatih, dan berbukalah karena engkau melihat bulan. Nah, maknanya berbuka di sini adalah masuk tanggal 1 Syawal. Berpuasalah engkau saat engkau melihat bulan, masuk kita 1 Ramadan, wa aftiru li ru'yatih, dan engkau kemudian boleh berbuka kembali saat engkau sudah melihat bulan. Ya. Wa in ghaba alaikum, dan apabila kemudian samar atas kalian, artinya kalian tidak bisa melihat bulan kemudian, fa akmilu iddata 30, maka sempurnakanlah, genapkanlah bulan Sya'ban itu hingga sampai 30 hari lamanya. Itu riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi diminta untuk genapnya bulan Sya'ban sampai 30 hari. Ya. Kalau sudah masuk bulan Sya'ban dan sudah berlalu 30 hari, maka bisa dipastikan bahwa hari setelahnya adalah hari pertama tanggal 1 Ramadan. Karena tidak ada bulan Hijriah sampai 31. Bulan Hijriah itu 29 atau 30, salah satu. Dasar inilah yang kemudian diambil oleh para alim ulama lewat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saya sebutkan tadi di atas. Yang kedua, tampaknya bulan atau hilal dengan kesaksian seorang yang adil syahadah. Yang dimaksud dengan seorang yang adil syahadah, ketika orang tersebut terkumpul 4 syarat. Satu adalah syaratnya seorang laki-laki. Ya, maka tidak bisa diterima kalau sampai kesaksian itu disaksikan oleh seorang wanita, tidak bisa. Yang kedua adalah seorang yang merdeka. Jadi tidak bisa disaksikan oleh seorang budak. Nah, budak itu zaman perbudakan. Ya, zaman perbudakan. Nah, itu tidak bisa. Seorang budak walaupun sepintar apapun, kalau dia masih pada status budak, kesaksiannya ditolak. Jadi dia harus seorang yang merdeka, bukan seorang budak. Yang ketiga adalah seseorang yang mempunyai ingatan yang kuat. Ingatannya sangat kuat sekali. Maka kalau kesaksian itu disaksikan oleh seseorang yang pelupa atau ingatannya itu lemah, ditolak. Dan yang keempat adalah seseorang yang boleh dikatakan adil. Siapa tuh orang yang dikatakan adil? Adil adalah man lam yartakib kabiratan walam yusirra ala saghirah. Adil adalah orang yang tidak pernah mengerjakan dosa besar dan tidak selalu mengerjakan dosa kecil. Kalau dosa kecil itu pasti dilakukan oleh seseorang, karena melihat seseorang wanita dengan sengaja dosa. Makna daripada adil adalah orang yang tidak pernah mengerjakan dosa besar dan tidak selalu mengerjakan dosa kecil, dan kemudian dosa-dosanya tidak melebihi daripada kebaikannya. Artinya kebaikannya lebih banyak daripada kejelekan atau keburukannya. Maka kalau sampai disaksikan oleh orang fasik, ditolak. Fasik adalah diddul adl. Fasik adalah lawan kata daripada orang yang adil tersebut.
Bila terkumpul pada diri orang-orang itu syarat-syarat di atas, 4 syarat di atas, mereka adalah laki-laki, merdeka, ingatannya kuat, dan dia bisa dikatakan adalah orang yang adil, maka kesaksian orang tersebut menyaksikan bulan pada malam 30 Sya'ban dan dia bersaksi di depan Qadhi, di depan Kementerian Agama atau Departemen Agama, dengan mengatakan, demi Allah, saya bersaksi bahwa saya melihat bulan di tempat A, dari arah A atau dari arah X. Maka dengan hal itu dapat dipastikan bahwa pada hari itu adalah masuk awal bulan Ramadan. Kalau disaksikan, lalu ditetapkan oleh Qadhi bahwa pernyataannya dibenarkan dan disahkan, maka hari itu adalah masuk pada awal bulan Ramadan, dan wajib atas kaum muslimin yang ada di daerah tersebut atau di kota itu dan kota-kota lainnya di dalam negeri yang sama, dengan syarat satu pemerintahan dan satu matlak. Satu matlak itu adalah terbit mataharinya dan condong serta terbenamnya mataharinya dalam waktu yang sama, atau ada perbedaan tapi bedanya sedikit. Ada perbedaan tapi bedanya sedikit. Nah, itu wajib menunaikan ibadah puasa sama, serempak semuanya. Nah, kemudian yang ketiga, bagi orang yang menyaksikan tampaknya bulan pada malam 30 Sya'ban. Bagi orang yang menyaksikan tampak bulan pada malam 30 Sya'ban, ya, maka wajib atas dirinya menunaikan ibadah puasa. Sebab apa? Sebab dia tidak disaksikan atau tidak dipersaksikan di depan Qadhi. Dia hanya melihat sendiri. Dia punya keahlian di dalam melihat bulan. Maka bagaimana? Orang yang menyaksikan bulan pada malam 30 Sya'ban ini wajib atas diri pribadinya orang tersebut untuk menunaikan ibadah puasa, walaupun kesaksiannya mungkin tidak diterima, atau dia tidak pernah memberikan persaksian di depan Qadhi, atau pernah memberikan kesaksian di depan Qadhi namun kesaksiannya ditolak oleh Qadhi, oleh pemerintah, oleh Departemen Agama atau Kementerian Agama, karena dia dianggap apa? Karena mungkin dia dianggap bukan orang adil, dia dianggap orang fasik, dia pernah berbohong, dia pernah melakukan tindakan ini dan itu. Maka bagaimana orang seperti ini wajib berpuasa, dan orang-orang yang mempercayainya juga wajib berpuasa. Dia wajib berpuasa, dan orang-orang yang mempercayainya juga wajib berpuasa. Kemudian perkara yang keempat adalah bila dikabarkan oleh orang yang mempunyai sifat adil riwayah. Nah, beda dengan adil syahadah, ada adil riwayah. Adil riwayah. Bagaimana maksud daripada pernyataan pada poin keempat ini? Apabila kita mendapatkan informasi dari orang yang punya sifat adil riwayah. Adil riwayah. Siapa orang adil riwayah ini? Adil riwayah adalah orang yang mempunyai sifat adil syahadah. Selain dia syaratnya laki-laki, syaratnya orang itu adalah merdeka. Misalnya, jika seseorang itu wanita, misalnya ada seorang wanita, dia berkata atau dia menyatakan pernyataan bahwa dia pernah melihat bulan pada malam 30 Sya'ban, seorang perempuan. Ya. Kalau adil syahadah kan syaratnya adalah laki-laki dan orang itu merdeka. Tapi ini tidak. Adil riwayah adalah tidak disyaratkan dia laki-laki dan tidak disyaratkan dia adalah orang merdeka. Ya. Bagaimana? Contohnya adalah dia seorang perempuan. Seorang perempuan menyatakan pernyataannya bahwa dia melihat bulan pada malam 30 Sya'ban, atau dia berkata bahwa pemerintah atau Departemen Agama menetapkan bahwa besok adalah awal bulan Ramadan. Padahal dia seorang wanita menyatakan seperti ini. Saya mendengar sendiri dan saya menyatakan informasi ini adalah akurat dan kuat, bahwa pemerintah di satu negeri A misalnya, dia tinggal di tempat itu, menyatakan bahwa besok adalah masuk awal bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan. Maka bagaimana hukumnya? Dirinci oleh para alim ulama. Apabila dia tidak pernah terdengar bahwa orang ini berbohong, wanita ini tidak pernah terdengar bahwa dia adalah wanita yang berbohong, maka wajib atas orang yang diberitahu untuk menunaikan ibadah puasa. Kalau dia mempercayainya, dia wajib menjalankan ibadah puasa di hari itu dengan syarat dia yakin bahwa yang memberi berita atau informasi itu adalah bukan orang yang berbohong.
bukan wanita pembohong atau bukan laki-laki pembohong. Dan apabila dia dikenal seseorang yang berbohong, dia sering berbohong, pada kali itu dia menyatakan pernyataannya tidak dengan kebohongan, tapi dengan kejujuran, dengan kebenaran. Tapi dia dikenal seorang yang pembohong, walaupun satu kali, dia sudah dikenal pembohong walaupun satu kali. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya apabila kita mempercayai bahwa dia berkata jujur dalam kabar yang dia bawa, bahwa besok tanggal 1 Ramadan wajib buat kita untuk berpuasa pada hari tersebut yang ditentukan, bahwa besok Ramadan, berarti besok adalah tanggal 1 Ramadan kita berpuasa, walaupun yang membawa berita itu adalah seseorang yang fasik atau bahkan seorang anak kecil yang belum baligh, selama kita percaya. Dan tidak boleh woro-woro, tapi tidak boleh diinformasikan kepada masyarakat luas bahwa besok masuk tanggal 1 Ramadan, yang sekiranya sampai berbenturan, bertentangan dengan isbat pemerintah setempat. Bahkan dikatakan oleh para alim ulama, kalau ada berita dan informasi yang menentukan bahwa pemberitaan informasi yang dia katakan itu berbeda jauh dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya pemerintah menentukan tanggal 5, ya, sementara seseorang yang memberikan informasi mengatakan tidak, Ramadan sudah jatuh tanggal 4, dan dia memberikan informasi hingga sampai membuat gaduh dan ribut ricuhnya masyarakat di daerah tersebut atau di negeri tersebut, maka orang ini wajib ditakzir. Kenapa? Karena dia bikin gaduh dan bikin kacau balonnya hingga terjadinya perpecahan umat, sampai ada yang berpuasa di tanggal 4, bahkan ada yang berpuasa di tanggal 5, dan berujung kepada nanti pada tanggal 1 Syawal, Idul Fitri. Nah, ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya di sini berarti kita tidak boleh sampai bertentangan dengan apa yang sudah digariskan oleh syariat. Dan yang terakhir adalah dengan ijtihad. Dapat dipastikan masuknya bulan Ramadan kalau misalnya dia berada di dalam penjara, atau dia berada di dalam satu ruangan, di dalam hutan, atau dia menjadi tawanan, misalnya seperti itu, sedangkan dia tahu terjadinya masuk bulan Ramadan pada musim hujan atau pada musim dingin misalnya seperti saat ini, maka dia harus beristihad dengan mencari tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Sekiranya dia adalah orang yang alim, misalnya masuknya bulan Ramadan dengan mendengar suara sirine, atau dengan mendengar suara dentuman meriam, atau dengan melihat lampu-lampu yang digantung di masjid, atau dengan mendengarkan gema-gema zikir yang khusus dikumandangkan ketika masuk menyambut bulan Ramadan, atau mungkin ada tanda-tanda yang lain yang punya indikasi unsur masuknya bulan Ramadan. Nah, jika dia memang yakin hal itu adalah bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa. Seandainya dia berpuasa dengan ijtihad itu yang bertepatan dengan sebenarnya bahwa puasa yang dia lakukan itu memang benar di tanggal 1 Ramadan, maka puasanya sah. Ijtihadnya ternyata sesuai, benar apa yang kau ijtihadkan ketika kau ada di dalam penjara, ternyata memang itu tanggal 1 Ramadan, dan kau berpuasa tepat pada saatnya, tepat pada harinya, maka apakah dikatakan sah ijtihad puasanya dan dia menjalankan ibadah puasanya? Sah. Dia sah berpuasa. Kalau memang dia memulai puasanya sebelum masuk Ramadan, ternyata ijtihadnya itu kemudian keliru, maka puasanya menjadi puasa sunnah. Menjadi puasa apa? Menjadi puasa sunnah karena dia nggak tahu. Menjadi puasa sunnah, dan dia wajib menunaikan puasa Ramadan jika tiba saatnya nanti. Nah, kalau misalnya dia berpuasa setelah Ramadan, atau mungkin dia di tanggal itu dia tidak menjalankan ibadah puasa, sementara Ramadan sudah berjalan 1 hari, dia baru tahu ada tanda-tanda itu lalu dia berpuasa, sehingga akan Ramadan kemudian tidak dia jalankan tanggal 1 Ramadan dia berpuasa. Maka bagaimana yang terjadi setelah nanti dia bebas, dia tahu ternyata saya hanya berpuasa mulai tanggal 2 Ramadan. Jadi ijtihad saya salah, kelewatan Ramadannya sudah lebih 1 hari atau sudah lewat 1 hari. Maka nanti di bulan selain Ramadan wajib dia qadha. Wajib dia sahur, dia qadha, dia tunaikan Ramadan dengan niat qadha. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di negeri kita Indonesia itu biasa terjadi perbedaan pendapat
ya, terjadi perbedaan pendapat antara hasil garapan hisab dan isbat pemerintah di dalam menentukan awal bulan Ramadan. Bagaimana fikih memandang dalam perspektif ini? Ya, perspektif pandangan fikih ini memandang begini, bagaimana? Mana yang harus dijadikan sebagai tolak ukur dan dasar dalam melakukan ibadah puasa Ramadan? Apakah tolak ukurnya adalah dengan garapan hisab, dengan perhitungan, apakah dengan isbat pemerintah di negeri kita? Nah, dijawab oleh para alim ulama di beberapa literatur fikih Syafi'iyah ataupun fikih-fikih yang lain, diterangkan bahwa ketika suatu kepemerintahan, pemerintah yang dalam hal ini adalah Departemen Agama, Kementerian Agama, telah menetapkan masuknya tanggal 1 Ramadan. Telah menetapkan datangnya masuknya tanggal 1 Ramadan. Maka semua orang dan semua rakyat umat muslimin yang ada di dalam wilayah pemerintah tersebut wajib melakukan ibadah puasa. Wajib melakukan ibadah puasa. Karena pemerintah pada saat itu pasti akan mendatangkan beberapa tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang alim di dalam tahu cara melihat dan ru'yah hilal, dan diminta persaksiannya dan bahkan diminta sumpahnya. Maka wajib ditetapkan oleh pemerintah, dan saat pemerintah mengisbat tanggal 1 Ramadan jatuh di tanggal A misalnya, di tanggal sekian misalnya, maka wajib atas rakyatnya untuk menjalankan ibadah puasa di tanggal yang sudah ditetapkan. Dalam keterangan yang lain juga disebutkan bahwa ahli hisab, yaitu orang-orang yang mencari pengetahuan awal bulan-bulan dengan perhitungan peredaran rembulan, begitu ya. Maka diwajibkan bagaimana? Diwajibkan ia mengamalkan hasil dari garapan hisabnya. Dia wajib. Misalnya dia menghitung bahwa ternyata masuknya Ramadan ditetapkan lewat garapan hisabnya jatuh di tanggal 5 misalnya, atau jatuh di tanggal 4 misalnya. Maka dia wajib menjalankan Ramadan, ibadah puasa Ramadan dari hasil garapan hisabnya sendiri. Dari hasil garapan hisabnya sendiri, ya. Maka begitu pula dengan orang-orang yang meyakininya, wajib menjalankan ibadah puasa yang sama buat orang-orang yang meyakininya saja. Bagaimana dengan hasil garapan hisab yang telah menetapkan tanggal 1 Ramadan, sedangkan pemerintah Indonesia, pemerintah di negeri tersebut misalnya tidak mengisbat 1 Ramadan karena bukti dasar yang diisbat masih dianggap kurang. Jadi misalnya hasil hisab yang ditetapkan itu dasar isbatnya adalah masih dianggap kurang. Jadi hasil garapan ahli hisab menetapkan 1 Ramadan, sedangkan pemerintah tidak mengisbat 1 Ramadan karena bukti dasar hasil isbatnya masih dianggap kurang oleh pemerintah, sehingga bertentangan antara pemerintah dengan pendapatnya orang-orang ahli hisab. Kira-kira sikap kita yang paling bijak bagaimana untuk menentukan hal tersebut? Dalam hal ini disimpulkan oleh para alim ulama sebagai berikut. Ahli hisab yang menentukan pencarian untuk penentuan daripada awal-awal bulan dengan menghitung peredaran rembulan tadi di atas, ahli hisab tetap wajib berpuasa mengikuti hasil garapan hisabnya, berpegangan dengan hasil garapannya sendiri. Meskipun pemerintah saat itu belum mengisbat, tapi tidak boleh woro-woro. Tidak boleh kemudian dia menginformasikan secara publik, baik itu di media sosial, atau di televisi, atau di Facebook, atau lewat pengumuman secara umum di masjid-masjid misalnya. Tidak diperkenankan, karena dia berbeda dengan isbat pemerintah. Dia hanya boleh mengamalkan ibadah puasa dia dan orang-orang yang meyakininya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mempercayai ahli hisab juga wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Dan yang ketiga, orang yang tidak mempercayai ahli hisab dari garapan hasil hisabnya tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Akan tapi dia tetap harus berpuasa dengan menunggu isbat dari pemerintah yang akan mengisbat masuknya tanggal 1 Ramadan, apakah di tanggal 4, apakah di tanggal 5, atau di tanggal yang lain. Jadi harus menunggu bagaimana nanti keputusan qadhi.
keputusan daripada Menteri Agama atau Kementerian Agama, itu yang banyak disinyalir oleh para alim ulama dari madhab Syafi'i, seperti misalnya di dalam Hasyiah Al-Bujairami, Hasyiatul Jamal, dan juga terdapat juga di dalam kitab fikih Fathul Wahhab. Nanti bisa dirinci di dalam berbagai pendapat para alim ulama. Semoga insyaallah ini menjadi pencerahan buat kita agar supaya kita tidak bingung kembali mana yang harus kita lakukan, sikap apa yang harus kita berikan ketika terjadinya perbedaan pendapat. Kenapa pemerintah menentukan di tanggal yang lain dengan hasil garapan ahli hisab atau ru'yah daripada yang telah dilakukan oleh orang yang tidak ditetapkan oleh pemerintah atau ditolak persaksiannya oleh pemerintah walaupun sudah meru'yah hilal, tapi ternyata ru'yahnya juga tidak diterima ataupun ditolak oleh pemerintah. Sehingga bagaimana yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Dia wajib berpuasa, ya, yang bersangkutan wajib berpuasa, termasuk orang-orang yang meyakininya, tanpa harus kemudian dia mempublikasikan keluar, supaya tidak terjadinya provokasi menjadi orang-orang yang akhirnya menjadikan bentroknya para muslimin. Kenapa tidak bersatu kembali, tidak di dalam satu tanggal yang sama, di hari yang sama mereka berpuasa, dan akhirnya terjadilah perpecahan. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri mewanti-wanti di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, ya, bersatulah kalian serempak dengan seias kata, bergandengan tangan, bahu-membahu, saling tolong-menolong, ya, dan bantu-membantu. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Perselisihan monggo dilakukan. Dikatakan wasyafi'i wa malikun wa nu'man wa ahmad ibn hambalin wa sufyan wa kulluhum min sa'iril a'immah alal hudan wal ikhtilafu rahmah. Mereka adalah orang-orang para alim ulama yang mereka di dalam fatwa-fatwanya pasti didasari atas petunjuk dari Allah Ta'ala lewat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal ikhtilafu rahmah, dengan ikhtilaf perbedaan pendapat, perselisihan pendapat mereka itu adalah merupakan rahmat, tanpa harus adanya perpecahan dan tanpa harus adanya pertumpahan darah hingga sampai terjadi caci memaki satu dengan yang lain. Wal'iyadzubillah. Semoga ini insyaallah menjadi pencerahan yang kuat buat kita agar supaya kaum muslimin dimanapun kita berada tetap bersatu di bawah payung Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah Asy'ariyah sebagaimana yang dijalankan oleh orang-orang tua kita yang saleh. Semoga Allah Ta'ala tetap memurnikan insyaallah kita punya pribadi di dalam akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup dalam satu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kita wafat insyaallah dalam kalimat tersebut, dan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, digolongkan bersama dengan para alim ulama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.